Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam acara ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teduhkan hati dan pikiran kami, sehingga tatkala kami membaca firman-Mu yang suci ini, kami diberi hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya Bapa menolong hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan ini berguna bagi kita semua. Berkati ibadah ini, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Rut 1, kami ulangi Rut 3 ayatnya yang ke-8 sampai 15. Rut 3 ayat yang ke-8 sampai ke-15 yang mengatakan demikian. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawab, "Aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayap-Mu melindungi hamba-Mu ini, sebab Engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tanggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika engkau tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah mengatakan, Bapak Ibu, yang sering kita dengar,
yang mengatakan demikian. Sudah jatuh tertimpa tangga. Itu artinya kurang lebihnya begini Bapak Ibu. Sudah sakit, belum sembuh, kena sakit lagi. Itu namanya pergumulan hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi pepatah ini mengatakan dengan jelas untuk kita semua renungkan bahwa pembacaan pada malam hari ini yang sebetulnya ada yang menyedihkan, ada yang menyenangkan. Saudara, diawali kepergian keluarga besar Rut, suami dan kedua anaknya dari negerinya, untuk menuju negeri orang lain. Karena di negerinya baru dilanda kekurangan makan. Ke negeri orang dengan tujuan, dengan cita-cita saudara, supaya nasib yang kurang baik ini menjadi nasib yang baik di negeri orang. Tapi dalam kenyataan Bapak Ibu, sampai ke negeri orang, suami yang dicintai oleh Rut meninggal dunia. Sangat menyedihkan Bapak Ibu. Membina rumah tangga sudah mempunyai 2 anak. Dia pergi dari kotanya menuju kota lain, negara lain. Tetapi di tempat yang telah ditinggal ini, suami yang dicintai meninggal dunia. Sedih. Tapi itulah kenyataan hidup Rut. Kesedihan belum hilang, belum dilupakan, belum terlupakan. Kedua anaknya meninggal. Jadi pergumulan yang belum selesai, datang lagi pergumulan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kehidupan Rut. Tetapi dalam kenyataan setelah Rut sudah kehilangan suami yang dicintai, kedua anak yang dicintai, mereka kembali mudik ke kampung halaman lagi. Mendengar bahwa kota yang ditinggalkan itu sudah makmur, maka kembalilah. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi setelah kembali dengan kedua menantunya perempuan, yaitu Naomi dengan Rut. Maka Naomi menyuruh kedua menantunya itu di tengah jalan untuk pulang ke negerinya. Tetapi Rut tidak mau. Kemudian Rut bersikeras untuk mengikut mertuanya pulang ke negerinya. Sampai di negerinya apa yang terjadi saudara? Itu ada kebahagiaan setelah Naomi menyuruh anak menantunya berhubungan atau menjumpai seorang Boas. Disitulah ada titik balik yang tadinya kesedihan, kekurangan menjadi kesenangan karena Boas menolong Rut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama. Ada kesedihan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada sedih karena hal sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyakiti kita, belum selesai sudah datang lagi. Begitu dan begitu. Tetapi kita belajar daripada karena kesetiaannya untuk berjuang hidup bersama-sama Naomi mertuanya, maka Rut
bertemu dengan kebahagiaan lewat Boas. Itu penyertaan Tuhan. Bukan karena menyertai Tuhan, menyertai Rut dan Naomi, saudara. Kebahagiaan tidak dirasakan. Bapak Ibu, untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita tabah untuk menghadapi suatu pergumulan, sehingga hidup ini kelak menjadi pemenang. Apa yang kita harapkan di dunia ini, yang begitu mewah, yang begitu menjanjikan, semuanya itu akan berakhir, Bapak Ibu. Yang satu hal yang tidak bisa berakhir, yang tidak akan berakhir adalah kasih Kristus. Sebab itu, mari hubungan kita antara kita dan saudara, bahkan di tengah-tengah keluarga, diawali dengan hubungan di tengah keluarga, kita dasari oleh kasih. Sehingga kelak kita menjadi pemenang di dalam hidup ini. Apa yang kita inginkan, kalau di dunia ini memang menyenangkan. Dunia ini banyak yang menawan, banyak yang menjanjikan, banyak yang menggiurkan, tapi semuanya itu akan berakhir. Yang tidak pernah berakhir adalah kasih Kristus. Selamat ibadah, selamat merenungkan firman Tuhan yang menyedihkan, tapi firman Tuhan ini juga menyenangkan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ampuni salah dosa kami, Bapa. Jika selama hidup kami sering lupa, kami sering menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati anak kami, suami kami, istri kami, lewat tutur kata, tingkah laku. Tuhan, ampuni kami. Tetapi lewat firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama di malam hari ini, mengingatkan kita semua bahwa kita harus tabah untuk menghadapi suatu peristiwa yang menyakitkan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati kami semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa merenungkan bersama-sama firman yang suci ini, yang membawa hidup kami damai sejahtera. Tuntun kami ya Tuhan, arahkan hidup kami sehingga hidup ini berarti di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk mengasihi sesama, mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak, sehingga ada hidup kerukunan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Bapa, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di Jemaat Maranatha Subang, di mana mereka berada. Jika ada yang sakit, tolong Bapa jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, sehingga saudara yang saudara kekasih kami yang baru kita sakit disembuhkan oleh kuasa ilahi. Juga berkati saudara-saudara kami, mungkin ada yang kekurangan, Tuhan memberi kecukupan. Terima kasih apa yang ada di tengah-tengah kehidupan ini, karena semua adalah milik Tuhan, termasuk hidup ini. Kami berdoa bagi pemerintahan di kota Subang ini khususnya, Tuhan berkati, terlebih pemerintahan dari tingkat atas sampai tingkat bawah, dari presiden sampai tingkat RT, Tuhan berkati. Terlebih di dalam menghadapi virus corona yang sedang ada di dunia ini, Tuhan kuatkan kami semua, sehingga kami dijauhkan dari semua penyakit itu, yang akhirnya Tuhan, kami rindu supaya situasi yang demikian menakutkan itu segera berakhir. Karena kami percaya Yesuslah yang menolong kami semua,
sehingga apa yang ada di tengah-tengah kehidupan ini adalah milik. Bapa di surga, berkati majelis jemaat, berkati pendeta, berkati seluruh umat-Mu di jemaat Maranatha Subang. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.